bentuk gelombang itu paling sederhana didekati dengan rumus yang berbentuk linier. Ya. Linier itu artinya pangkat 1. Jadi dengan rumus pendekatan menggunakan rumus matematik yang berpangkat 1, maka kita mengenal rumus bentuk gelombang itu sebagai rumus gelombang linier. Ya. Linier ini pendekatan yang paling sederhana, ya, yang paling awal untuk manusia atau kita mengetahui bagaimana pola bentuknya kok bisa melekuk-lekuk seperti itu. Ya, matematiknya bagaimana? Dengan kita mengetahui pendekatan matematisnya, kita bisa berbuat banyak gitu ya. Misalnya nantinya kita bisa memprediksi atau memperkirakan bagaimana tinggi gelombang, apa saja penyebabnya. Dan di dunia modern sekarang, dengan pendekatan rumusan yang seperti ini, maka kita bisa membuat model matematis. Ya. Jadi model matematis itu asalnya dari rumus-rumus sederhana seperti ini. Ya. Nah, jadi teori gelombang linier itu pendekatan yang paling awal, yang paling sederhana ya dalam memahami metode untuk mengetahui pola atau bentuk dari lekuan-lekuan atau gelombang ya dari gelombang yang ada di laut. Ditemukan oleh Airy ya, tahun 1845, jadi dia adalah ilmuwan di lembaga riset di Angkatan Daratnya Amerika. Untuk teori gelombang ini biasanya cocok ya untuk kondisi yang relatif tenang ya atau relatif keadaannya itu relatif konstan gitu ya. Jadi gelombangnya itu konstan, tenang. Artinya tidak ada amplitudo atau tidak ada superposisi dari gelombang-gelombang yang lain. Jadi gelombang ya datang satu arah, bukan gelombang yang kacau datang dari berbagai arah gitu ya. Nah, ini umum terjadi ya. Jadi misalnya saudara berdiri di pantai Kuta atau di pantai Kerawang ya, di pantai Tegal, itu semua bentuk-bentuk gelombangnya adalah gelombang-gelombang yang relatif tenang, yang reguler seperti itu. Ya. Nah, rumusan ini juga sebetulnya memang cocoknya hanya untuk itu. Ya, jadi gelombang yang tinggi gelombangnya tidak terlalu tinggi, ya. Jadi perbandingan antara tinggi gelombang dengan panjang gelombang itu relatif kecil. Kemudian ini juga cocok untuk jenis aliran yang irotasional. Ya. Apa itu irotasional? Itu seperti orang berbaris. Ya. Jadi ada dua gerakan, irotasional dan rotational, atau irotational dan rotational flow. Jadi kalau irotational flow itu artinya seperti orang berbaris yang disuruh dempet-dempetan. Ya. Maka kalau sudah dempet-dempetan kemudian bergerak ke kiri sama-sama, ya, menghadap depan dan bergerak ke kiri sama-sama, atau ke kanan sama-sama, atau ke belakang sama-sama, itu berarti badannya tidak bergerak, maka dia bentuk yang irotasional. Ya, irotasional. Jadi asumsinya gelombangnya seperti itu. Di dalam molekul badannya air sendiri tidak ada pergerakan. Tapi kalau di dalam molekul badannya itu ada pergerakan, terutama kalau ada kombinasi dengan arus, maka di dalam badannya gelombang itu, di dalam badannya air itu ada pergerakan atau terjadi rotational flow. Itu rumus ini nggak cocok. Ya, jadi risetnya air ini, penelitiannya air ini sebetulnya hanya cocok untuk kondisi air yang tenang ya, yang nggak ada arus yang terlalu kencang, nggak ada perlawanan dari badannya air. Nah, ini rumusnya cocok. Gitu ya. Dan kondisinya rumusan ini juga hanya untuk laut. Jadi punya batasan dasar laut dan ada permukaannya. Ya.
Apa ada Bu yang nggak ada dasar lautnya dan permukaannya gitu ya? Ya kalau kita misalnya mau meneliti kondisi di samudra misalnya, ya, samudra yang sangat dalam itu kan dasar lautnya nggak tercapai. Ada samudra yang sampai kedalamannya 120 kilo, bahkan ada di Palung Mariana itu Mariana Trench ya, itu lihat di Google. Nah, itu kedalaman sampai ribuan kilo, itu tidak bisa kita aplikasikan rumusan ini ya, karena kondisi batasnya atau boundary condition bahasa Inggrisnya. Ini ada kalimat kondisi batas, itu kalau dalam bahasa Inggris boundary condition, itu harus ada bahwa gelombang itu memiliki dasar laut ya, dan memiliki permukaan air. Kalau permukaan airnya mungkin hampir semua gelombang ada, tapi posisi dasar lautnya ini kalau tak terbatas ya berarti teori ini sudah nggak cocok ya. Jadi dasar lautnya harus tidak terlalu dalam, maksimum itu cuma 50 meter ya. Di atas 50 meter juga sebetulnya air ini sudah mulai tidak memiliki akurasi ya, rumusnya ini tidak akurat lagi. Gitu ya. Jadi teori gelombang linear ini karena rumusannya adalah tidak memakai pangkat ya, jadi pangkatnya 1 atau disebut dengan linear. Jadi tidak pakai pangkat, jadi rumusnya tidak ada pangkatnya. Kita lihat di sini H/2. Jadi ini berarti dia linear. Istilah di dalam berbagai literatur namanya adalah first order wave theory ya. Jadi gelombang linear itu biasa juga diperkenalkan sebagai first order wave theory. First order itu berarti pangkat 1 ya, sama saja dengan istilah linear ya. Jadi teori gelombang pangkat 1. Nah, rumusnya adalah seperti ini. Jadi teori Airy itu yang dipublikasi adalah yang dari rumusan untuk mencari nano dari gelombang ya. Nano itu adalah muka air terhadap sumbu X-nya ya. Sumbu X-nya itu bagian tengah-tengahnya. Oleh karena itu rumusnya adalah H/2. H/2 ini nantinya dikenal juga dengan istilah amplitudo ya. Amplitudenya. Di amplitudo itu dikalikan dengan kosinus K kali X dikurangi sigma kali T, maka kita bisa dapatkan besarnya nano. Ya. Jadi K-nya itu bisa sama dengan 2V/L, sedangkan sigma ini ya, ini tanda sigma itu adalah 2V/T, sehingga rumusan ini bisa dimasukkan seperti ini. Nah, kalau kita lihat partikel, nah ini di sini ada omega, kemudian di sini ada U ya. Jadi di dalam partikel itu ada tarik-menarik antara gaya vertikal dengan gaya horizontal. Di sini ke atas, tapi nanti kalau sudah turun ke bawah ini dia akan menarik ke bawah gitu. Dan sehingga jadi ada masalah gravitasi atau ada pengaruh gravitasi di dalam pergerakan gelombang ini. Oleh karena itu rumusan Airy ini hanya untuk yang ada dasar lautnya. Jadi yang dasar lautnya relatif dangkal itu punya gravitasi, tapi kalau yang dasar lautnya sangat dalam itu tidak ada gravitasi di sana ya. Jadi relatif kecil lah gravitasinya, sehingga rumusan ini juga sudah nggak cocok. Ya. Jadi ini hanya perairan yang relatif dangkal gitu ya. Inilah mengapa disebut dengan teori gelombang linear. Jelas ya? Nah, di dalam teori gelombang juga ada yang namanya kecepatan. Tetapi kecepatannya tidak seperti kemarin kalau saya jelaskan di dalam bahasa Inggris itu ada namanya velocity atau speed ya, lain. Kalau gelombang karena yang berjalan bukan bendanya tetapi hanya energinya yang bergerak, maka di sini disebut dengan celerity ya. Jadi kecepatannya gelombang jangan disebut wave velocity, salah itu ya. Yang benar adalah wave celerity. Nah, dalam menentukan kecepatan gelombang itu
kita mengenal adanya kecepatan potensial, ya. Dengan amplitudo yang relatif kecil, maka kecepatan potensialnya, ini kok, maaf ya, tapi tidak apa, itu saya perbaiki sedikit nih, komanya kok salah tempat. Nah, komanya harusnya di sini ya. Yang dimaksud kecepatan potensial itu yang V ini ya, tanda V ini. Nah, V itu berdasar teori Airy bisa dihitung dengan rumusan seperti ini. Amplitudo dikalikan G per omega. Di dalam gambar ini, omega itu V itu sama dengan omega ya. V ini sama dengan omega. Jadi omega adalah kecepatan angulernya. Jadi kalau V ini kecepatan potensialnya, maka bisa disebutkan di sini kecepatan potensial itu yang ini, ya, U-nya ini. Ya, jadi dia adalah apa namanya partikel yang ini, pergerakan dari partikel ini. Nah, jadi U itu bisa merupakan U ini merupakan varian ya, varian dari omega. Jadi U dan omega ini saling berkaitan gitu ya. Jadi berdasar riset, omega itu sama dengan G kali K tangan hiperbolikes KD. Selanjutnya rumus ini bisa disederhanakan sebagai C sama dengan omega per K. Omeganya sendiri bisa dimasukkan angka ini sehingga menjadi G per K tangan hiperbolikes KD akar, ya, seluruhnya di akar. Jadi akarnya di luar, ya, jadi G dibagi K tangan hiperbolikes KD akar. G-nya ya sama dengan gravitasi biasa, ya. K-nya adalah seperti rumusan di depan tadi, K sama dengan V per L, ya. Tangan hiperbolikes tan H ini, tangan hiperbolikes kita bisa masukkan di Excel atau di kalkulator, itu ada ya tangan hiperbolikes. Kemudian D itu adalah kedalaman perairan. Jadi kalau kita mencari celerity, kita harus tahu kedalaman perairannya, ya. Dan kita harus tahu panjang gelombang. Gitu. Nah, jadi kalau di dalam soal nggak tahu panjang gelombangnya, nggak tahu kedalamannya berapa, ya nggak bisa menghitung C. Ya. Nah, jadi C ini harus tahu dua komponen ini. Gampang kan? Jadi rumus ini relatif gampang. Di zaman modern kita tinggal pakai saja. Jadi kalau untuk menentukan celerity dari gelombang, ya tinggal pakai rumus ini, gitu ya. Jangan celerity disamakan dengan velocity. Velocity atau kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu kan gitu. Jadi misalnya dalam hal ini jaraknya L dibagi waktu, misalnya waktunya dianggap periode, bukan ya, bukan. Jadi velocity bukan jarak, celerity maaf, bukan jarak dibagi waktu. Yang jarak dibagi waktu itu velocity, gitu ya. Nah, celerity ya seperti inilah untuk gelombang. Celerity gelombang adalah yang seperti ini. Kemudian saya lebih jelaskan lagi, saya ulangi apa itu yang disebut dengan periode. Periode adalah waktu ya, waktu yang dibutuhkan untuk bergerak dari bentuk yang di sini puncak sampai kembali ke puncak. Ya, dari puncak sampai ke puncak ini waktu yang dibutuhkan disebut dengan periode gelombang. Pada umumnya periode itu hitungannya detik, ya. Biasanya antara 3 detik sampai 40 detik. Tidak ada periode itu 10 jam, apa 10 hari, itu enggak ada ya, periode itu harus detik. Ini perlu diingat ya, karena ini sederhana sekali tapi banyak yang salah, lupa ya. Kalau saya ingatkan tapi kadang-kadang ya masih aja lupa. Saudara masih lupa-lupa terus. Kemudian H adalah tinggi gelombang, yaitu jarak antara puncak gelombang dengan lembah gelombang ya. Kita cari cara terdekatnya atau jarak terpendeknya, inilah jarak H-nya. Ya.
Kemudian ini adalah koordinat, ini juga komponen partikel tadi ya. Jadi ini diganti dengan omega, U-nya diganti dengan V ya, sama saja. Hanya ini tulisan Latin. Dari mana besarannya U dan W-nya? Ya seperti tadi, harus dari penelitian ya. Jadi W itu bisa dihitung sebagai GK kali tangan hiperbolikes KD, tapi ini kuadrat, jadi kalau kita ingin W saja atau omega saja, maka ini tinggal diakar ya, GK tangan hiperbolikes KD. Nah, jadi kalau kita masukkan angka di sini, maka kita bisa tahu besarannya C, sehingga ketemunya adalah akar GK tangan hiperbolikes KD. Ya, nah ini adalah komponen kecepatan yang bisa kita lihat tadi di sini. Nah ini ya, jadi W, U ini semuanya saya tuliskan lagi di sini. L adalah panjang gelombang. Kemudian sigma adalah frekuensi angular gelombang, ya 2V per T. Frekuensi, ya frekuensi itu berarti jumlah kejadian. Jadi frekuensi ini tidak sama dengan periode ya. Jadi kalau kita lihat di sini kan 2V per T, jadi satuannya adalah seperdetik. Frekuensi ini seperdetik. Ya, jadi misalnya frekuensi adalah 100 per detik. Nah, itu namanya frekuensi. K ini sebetulnya juga frekuensi ya, tetapi karena dia pada gelombang maka dia disebut dengan jumlah gelombang. Jadi ini bisa terjadi misalnya ketemunya adalah 20 per 150 meter, karena panjang gelombangnya 150 meter misalnya. Kejadiannya adalah kira-kira ada 20 gelombang per 150 meter. Misalnya seperti itu ya. Ini adalah jumlah gelombang. Tapi jumlah gelombang ini ya tentu saja hanya angka yang apa namanya ideal saja. Di lapangan kita tidak mencari besarnya atau jumlahnya gelombang per panjang gelombang, tidak. Jadi ini hanya angka untuk memudahkan ya, memudahkan perhitungan. Tapi kalau frekuensi ini bisa kita mencari berapa jumlahnya gelombang per periodenya itu. Nah, ini bisa. Tapi ini pun juga jarang kita membutuhkan informasi ini di lapangan ya. Ini hanya untuk perhitungan aja. Jadi V maupun K itu untuk keperluan perhitungan. G-nya gravitasi. Kemudian ada yang perlu lagi untuk diketahui adalah namanya kemiringan atau kecuraman gelombang, ya, wave stiffness, kemiringan. Nah, kemiringan atau curamnya gelombang ini nanti menentukan apakah dia akan pecah atau tidak, ya, pecah atau belum. Nah, ini kemiringannya adalah H dibagi L. Jadi kalau semakin curam, jadi hanya semakin tinggi, maka dia sebentar lagi akan pecah gelombangnya. Ya. Nanti akan kita pelajari di belakang berapa H per L sehingga gelombangnya akan pecah. Kemudian gelombang ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda pada kedalaman laut yang berbeda. Jadi kedalaman laut itu dibedakan menjadi 3, yaitu kedalaman laut dangkal, laut transisi, dan laut dalam. Kedalaman laut dangkal itu pada kedalaman berapa? Yaitu pada kedalaman dibanding panjang gelombangnya ketemu 1/20. Jadi kedalaman laut dangkal itu kalau kedalamannya itu kira-kira 1/20 dari panjang gelombang. Misalnya panjang gelombangnya 150 meter, kedalaman perairannya 5 meter, berarti itu berada di laut dangkal. Karena apa? D sama dengan 1/30, itu berarti lebih kecil daripada 1/20. Nah, berarti kedalaman 5 meter pada panjang gelombang 150 meter, dia tergolong perairan dangkal. Ya. Tapi kalau D-nya 5 meter, panjang gelombangnya 10 meter, nah itu sebetulnya dia
masuk di laut dalam, ya sudah termasuk laut dalam. Meskipun itu tidak ada biasanya. Ya. Biasanya panjang gelombang itu 100 meteran lah paling sedikit atau 70 meter. Jadi kalau kita mau mencari yang laut dalam ya berarti kira-kira yang kedalamannya 35 meter. Karena apa? Karena untuk laut dalam itu syaratnya adalah D-nya harus lebih besar daripada setengah L. Jadi kalau L-nya 70, berarti kedalamannya harus lebih besar daripada 35 meter. Ya. Jadi kalau panjang gelombangnya 70, maka kalau kedalamannya masih 30 meter saja belum sebagai laut dalam. Ya. Tapi kalau kedalamannya 40 meter dengan L70, berarti dia sudah masuk ke laut dalam. Ya. 40 meter itu 40 meter apa, Bu? Ya, maksudnya gini, jadi kalau misalnya ini ada air, permukaan air, ya, kemudian ini dasar lautnya, ya, saya lihat kan dasar laut seperti gambar tadi ya, ini dasar lautnya begini. Oke. Kemudian ini ya ini D. Lalu di sini ada gelombang. Gelombangnya saya gambar kecil ya, tapi